Shalom, Bapak Ibu semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Apa kabar? Doa dan harapan saya, saudara-saudara dalam keadaan yang baik, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin sharingkan satu topik, yaitu mengerti tujuan Allah dalam diri manusia. Mengerti tujuan Allah dalam diri manusia. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Kita harus mengerti bahwa segala sesuatu itu pada mulanya berasal daripada Allah yang menciptakan. Ia adalah pencipta segala yang ada di dalam dunia ini. Termasuk ia juga menciptakan manusia. Ketika ia menciptakan manusia, ia menciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun gambar dan rupa Allah dalam diri manusia ini menjadi rusak oleh karena yang namanya dosa. Di dalam keberdosaan manusia senantiasa hidup bukan untuk memuliakan Allah, melainkan untuk memuliakan diri. Memuliakan diri dengan mementingkan segala egoisnya, segala keinginannya, hawa nafsunya. Manusia berusaha untuk menjadi sama dengan Allah. Tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi. Tetapi dosa manusia tidak bisa membuat manusia mengerti bahwa dirinya adalah yang dicipta, bukan pencipta. Di dalam keberdosaan manusia, Allah datang menjadi sama dengan manusia di dalam rupa Yesus Kristus. Dan di dalam karyanya, di dalam dunia ini, sampai ia mati, bangkit, dan naik ke sorga. Tujuannya adalah mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Dan mereka yang dicari dan mereka yang meresponi akan kasih setia Tuhan, mereka dilahirbarukan atau diubahkan. Ketika mereka dilahirbarukan, gambar dan rupa Allah yang mulia itu, yang harusnya ada di dalam diri manusia, sekarang dipulihkan. Pemulihan ini terjadi ketika manusia menyerahkan totalitas hidupnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ia memulihkan kita, sehingga kita hidup dapat mengerti tentang kehendak Allah. Dan ketika kita mengerti kehendak Allah, maka kita juga mengerti bahwa tujuan Allah dalam diri manusia adalah memuliakannya. Memuliakannya bukan menjadikan dia mulia. Memuliakannya bukan kita sedang membela kehormatannya di tengah-tengah sesama manusia. Memuliakannya bukan kita mengangkat pedang karena agama atau kepercayaan kita dihina oleh banyak orang. Memuliakan Allah artinya kita hidup melakukan segala yang difirmankannya di dalam Alkitab, di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga orang-orang di sekitar kita, mereka dapat melihat bahwa hidup kita mencerminkan Allah yang benar-benar hidup adanya. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita harus mulai daripada diri kita dalam pengertian bahwa hidupku penuh dengan arti. Arti hidup saya, arti hidup Bapak Ibu semua saudara-saudara yang kasih Tuhan, begitu sangat penting. Oleh karena arti yang kita miliki adalah dilahirbarukan di dalam Yesus Kristus. Dilahirbarukan artinya kita tidak lagi menjadi sama dengan dunia ini di dalam hidup memenuhi keinginan daging kita, tetapi kita hidup memenuhi keinginan roh. Maka ketika kita hidup memenuhi keinginan roh, yang muncul di dalam kehidupan kita bukan lagi keinginan-keinginan daging, tetapi yang muncul di dalam kehidupan kita adalah keinginan-keinginan roh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa itu keinginan daging dan apa itu keinginan roh? Keinginan daging yang dimaksudkan dengan firman Tuhan adalah, yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan adalah
Perbuatan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah keinginan daging. Itulah keinginan manusia yang tidak mengerti arti hidupnya. Tetapi ketika manusia dilahirbarukan, ia dapat mengerti keinginan roh yang hidup di dalamnya. Keinginan roh yang nyata, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Kita dapat melakukan hidup yang penuh dengan sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya itu ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan hidup di dalam kita. Roh Kudus yang ada, yang Allah berikan bagi kita, senantiasa menuntun kita, senantiasa mengingatkan kita untuk kita selalu mengerti bahwa hidup ini adalah memuliakan Allah. Sehingga kalau hidup kita dahulu adalah mementingkan diri sendiri dengan memuaskan kedagingan kita, sekarang hidup yang sudah dilahirbarukan adalah mencerminkan kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 ini, mari kita refleksikan diri kita. Apakah dalam hidup saya hari-hari ini, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kesulitan pekerjaan, di tengah-tengah kondisi keluarga, dan lain sebagainya, hidup saya memuliakan Tuhan? Apakah kita hidup merefleksikan apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu buah roh? Apakah hidup kita punya kasih? Apakah hidup kita ada damai sejahtera? Apakah hidup kita ada kesabaran? Apakah hidup kita ada kemurahan? Ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Karena dalam hidup ini, kita harus mencerminkan kemuliaan yang Allah inginkan, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Shalom.